Intinya di kesempatan pagi hari ini kita sedang memperingati tahun baru Hijriah, bahkan termasuk memperingati 10 Suro. Ini bulan-bulan hari-hari yang betul-betul luar biasa, mengingat bulan Muharram ini termasuk Arba'atul Hurum, 4 bulan haram. Kita hari ini, bulan ini memasuki bulan Muharram, yang artinya Nabi menyatakan nek bulan haram, satu, tidak boleh berperang. Perantuk ono perang itu gantuk. Yang kedua, tidak boleh melakukan maksiat. Karena apa? Wong sing melakoni maksiat ning gone sasi haram, dosanya berkali-kali lipat dibandingkan sampai ngelakoni dosa di bulan-bulan yang lain. Sebaliknya, di bulan-bulan haram ini sampai kok gelem ngelakoni keapian, apa meneh sasi Muharram ini dianggap sebagai bodone cah yatim. Sampai nih kok gelem ngewangi-wangi kayak jajan cah yatim, nyangoni cah yatim sak mampunem, maka sampai semua pahalanya, barokahnya jauh lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lain di luar bulan haram. Saya punya teman, setiap hari Jumat, tidak hanya bulan Muharram, ini patut dicontoh, setiap hari Jumat setelah ba'da Jumatan dia mesti beli ayam crispy sing diwehno tangga-tanggane secah yatim. Iku istiqomah dilakukan sampai bertahun-tahun sampai sekarang. Jadi rapo duit akeh-akeh yang nang cah yatim ditukono es, ditukono ayam crispy, caci gak seneng. Iki bisa ditiru, ki contoh sing iso ditiru kita ataupun sampean-sampean semua. Jadi meskipun bulan Muharram ini disebut sebagai bulannya cah yatim, tapi bukan berarti nyumbange cah yatim, sedekah kanggo cah yatim, mikirno cah yatim ora gur nek sasi Muharram mikir tok. Setiap bulan sepanjang tahun kudune awake dhewe gelem mikirno cah yatim. Fa insyaallah, karena cah yatim itu adalah kasihane Kanjeng Nabi. Wong sing melok lakune Kanjeng Nabi yaiku mau sing ngasihi cah-cah yatim, insya Allah rezekine, pekerjaane, maisyae, dagangane, pekerjaane diparingi kelancaran, kesuksesan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Dan di bulan Muharram ini selain dalam Al-Qur'an disebut sebagai Arba'atul Hurum atau 4 bulan haram, yang kedua, bulan Muharram ini merupakan ada tanda yang paling penting, paling besar, yaitu tahun baru Hijriah. Jadi Nabi itu, sampai tak cerita, Nabi itu hijrah itu 3 kali. Sampai mikir cuman hijrahnya Nabi dari Mekah sampai ke Madinah, dulu belum Madinah, dulu masih Yasrib. Tapi sebelum ke Madinah, Nabi sudah 2 kali hijrah. Yang pertama ke negeri Habasyah, sekarang negara Ethiopia. Yang kedua, Nabi hijrah ke Taif. Dan non sewu, ojo mbok kira peh Nabi Muhammad, peh iki Nabi, peh iki Rasul, maka setiap langkahnya mesti sukses, mesti menang. Ternyata tidak. Nabi hijrah tepatnya 3 kali. Yang pertama di Habasyah, sekarang Ethiopia. Yang kedua di Taif. Bahkan di Taif Nabi diusir. Kalau di Ethiopia cuman mendapatkan perlindungan keamanan, tapi di Taif Nabi sampai diusir dan bahkan sampai Nabi berdarah-darah karena tidak berikan perlakuan-perlakuan yang melampaui batas oleh masyarakat Taif, sing dadekno para malaikat do ngamuk ambi masyarakat Taif. Tapi atas kesabarannya Nabi, atas telatennya Nabi, atas kebesaran hati Nabi, malah didungakno sing apik-apik kanggo penduduk Taif. Dari sini saja kita bisa mengambil pelajaran. Wong pun nek pengen sukses tiru kayak Nabi.
Ojo mbok kira nabi apa langkai mesti menang, mesti juara, mesti hebat. Ternyata nabi juga mengalami kegagalan. 2 kali gagal hijrah. Yang terakhir pindah dari Mekah ke Yasrib, itulah nabi mendapatkan kejayaan, kesuksesan yang besar setelah hijrah bersama sahabat muhajir. Bareng tekan Madinah baru disambut oleh sahabat-sahabat Ansor. Jadi Nabi dari Mekah menuju Madinah atau dulu namanya Yasrib itu bersama dengan para sahabat muhajir. Setelah sampai Yasrib, setelah sampai Madinah, disambut oleh sahabat-sahabat Ansor dengan rebana tola al-badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Cukup ora dawa-dawa, cekak-cekak wae. Sahabat Ansor akan nyambut Nabi dan para sahabat-sahabat muhajir tadi. Saya nyambut siapa? Sahabat Ansor. Disambut Nabi apa? Rebana dengan lagu syairnya Tola al-Badru. Makanya sampean sing duwe cita-cita apapun, kudune cita-cita itu terlaksana. Tuntaskan cita-cita itu. Sapa sing ape bela cita-citane ora awakmu dhewe? Apa kowe ndek cita-cita terus sing bela wong tangganem? Apa kowe ndek cita-cita sing bela kancanem? No. Yang harus membela cita-cita kita adalah diri kita sendiri. Yang harus betul-betul mengejar mimpi kita sampai tercapai semua impian dan tujuan kita adalah diri kita, bukan orang lain. Maka bela mimpi Anda, impian Anda dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Tiru semangatnya Kanjeng Nabi. Sudah Nabi, sudah Rasul, duwe cerita gagal wae, orang nangis, orang baper, orang galau, orang gulung-gulung, tapi justru tambah semangat kepada mengejar cita-cita untuk kebesaran Islam. Ini pelajaran pertama hijrah itu ini. Semangat untuk mengejar cita-cita itu harus tidak boleh berhenti sebelum Anda sukses. Tiru Nabi, tidak berhenti untuk menjadi sukses dalam konteks kebesaran Islam sampai harus hijrah sampai 3 kali. Siap sukses apa tidak sampean-sampean ini? Mau jadi orang sukses apa enggak? Lanang ke pake, ojo ngalaman lolok bloko ning kuping. Jadi wong sukses apa ora sampean iki? Nek nggih, tiru kayak Nabi, jangan patah semangat. Kudune sing temenanan. Pelajaran yang kedua, di bulan Hijriah ini, di tahun 1445 Hijriah ini, tadi sedikit sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah Haji Sahli SPD MSI. Jadi hijrah itu adalah maknanya nek cara cah nom zaman saiki jenenge move on. Apa mau? Move on niku apa, Dek? Ya ini mbok unekno kok move on niku. Move on itu berpindah, melupakan apa sing dilupakan, apa sing dipindah, melupakan sing elek-elek kok gune uripem. Sing wingi sempet ayang-ayangan, sing wingi seneng pacaran, sing wingi rasa-rasa sekolah, sing wingi gak tahu sholat, sing wingi gak tahu subuh, sing wingi gak seneng wiridan, sing wingi gak seneng sekolah. Kita lupakan itu semua, kita berpindah, kita move on, kita berhijrah untuk kehidupan yang jauh lebih baik, untuk semangat yang lebih baik lagi daripada yang kemarin-kemarin. Maka dari itu sampean-sampean semua tidak boleh ngrumati, ojo nganti ngingoni sesuatu yang elek-elek dalam diri kita. Lebih-lebih semangat tahun baru. Jadi memang dalam konteks anak muda, tahun baru Hijriah ini memang gak begitu populer. Nek tahun Masehi ini juga ucapan-ucapan.
Selamat tahun baru status pirang-pirang. Tahun baru Hijriah gak ono sing status jujur wae. Meskipun ono paling siji loro yaiku Kang Farhan menapa. Nggih Buul alhamdulillah damel status. Ya artinya gak begitu populer. Makanya justru malah iki tahunnya kita. Nek tahun Masehi itu tahunnya wong Kristen, justru masing tahunnya kita sing asli produk kita tahun baru Hijriah. Kudune memang disemarakkan oleh kita semuanya dengan cara menyemarakkan dengan memperbanyak kebaikan, ngekeh-ngekeh wiridan, gawe acara berjanjinan sak piturute. Maka termasuk nanti malam peringatan 10 Asyura. Peringatan 10 Asyura. Kudune ning gone masjid musala nek emang ana melok kabeh, aja gur denger-denger ning gone omahe dhewe-dhewe. Sampeyan ben ngerti. 10 Asyura ini bulan mulia. Makanya wong Jawa iki ben ora salah paham. Sampai dulu cerita-cerita nek sale suro ora kok digawe soalnya Nyi Roro Kidul mantu wong akhir tahun kok mantu ya iku terus anake piro kenapa sejarahnya kok wong-wong Islam tidak ewoh bahasanya ora gelem ewoh nek ape gawe acara seneng-seneng ning acara sasi Muharram ini ewoh kenapa dalam peristiwa 10 Asyura ribuan tahun yang lalu warganya Nabi termasuk cucunya Sayyidina Husain dibantai, dibunuh oleh orang-orang munafik sing dadekno akhire apa? Kepala cucune Kanjeng Nabi yang nama Sayyidina Husain dipenggal. Bariku sirahe ditudis ning gone senjata sing dawa iki apa jenenge? Tombak. Terus sirah Sayyidina Husain itu digawa ini sebagai kebanggaan mereka membunuh Sayyidina Husain. Sejarah kenapa Sayyidina Husain dibunuh? Soalnya masalah politik kekuasaan. Makanya medeni kok. Ini dialognya sampai ono pilpres. Wong do rame-rame tukaran berburu pilihan. Ternyata orang guru saiki tok. Zamane Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Non saya. Anda kira yang terbunuh kan cuma Sayyidina Husain. Sebelum Sayyidina Husain terbunuh, Sayyidina Hasan sudah terbunuh dulu oleh pembunuh yang sama, tapi caranya diracun. Setelah Sayyidina Hasan terbunuh, orang siji sing durung mati. Akhirnya wong-wong munafik gak marem, gak puas. Kudu pelok dipateni. Selagi ini jono cucu-cucune Kanjeng Nabi, mongko wong Islam di zaman itu mesti baiatnya kepada Nabi. Jadi ceritanya ana wong pengen jadi presiden. Ono wong pengen jadi pemimpin, tapi dia memproklamirkan sebagai seorang pemimpin, wong-wong udah moh. Soalnya apa? Luweh seneng nek presidennya, imamnya adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ngerti nek dia kalah pamor, kalah saing ngambil putu-putu di Kanjeng Nabi, sampai rela dibunuh gara-gara masalah politik. Rela sampai mateni putu nek Kanjeng Nabi hanya gara-gara kekuasaan. Makanya saya kira masalah politik kok sampai tukaran itu pun sudah terjadi zamannya cucu-cucunya Kanjeng Nabi dibantai, dibunuh dengan cara keji. Sampai rumah saya kok dipenggal kok. Sebelum dipenggal cucu-cucunya Nabi dan cici-cicinya Nabi diisolasi, tidak makan dan tidak minum, ben lemes. Karena apa? Dilalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ditakdir oleh Allah memiliki fisik yang luar biasa. Jadi untuk ngadepi Sayyidina Husain digawe rong minggu ra iso mangan, ra iso kumpi. Sampai akhirnya keluargane Kanjeng Nabi doloyo ning gone kono. Anda kira yang dibunuh cuma Sayyidina Husain? Semua cucunya Nabi, semua cicitnya Nabi meninggal semua dalam kejadian Karbala. Cilik lolos yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Berkat tangannya Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai detik iki akhirnya itu bisa meruntuh putu-putune Kanjeng Nabi. Iki ana sing selamat siji sing jenenge Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nek seandainya Sayyidina Ali Zainal Abidin ikut meninggal di kejadian Karbala waktu itu, apa yang terjadi? Awake dhewe ra menraro putu-putune. Tapi gara-gara kekuasaan, wajah yang senantiasa digendong Kanjeng Nabi, anak yang senantiasa lek sholat wae Nabi sujud, kok Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pun numpak ning gegere Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak marah, oh gak ngamuk karena seneng karo
putu-putune Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, putu-putu sing bener-bener dicintai Nabi Muhammad. Sampai dikatakan Nabi Muhammad setiap hari tidak pernah lupa untuk mencium kening putu-putune Kanjeng Nabi. Makanya kalau bapak ibu guru, anak-anak diciumi Nabi Muhammad, meskipun gede-gede lah diambungi. Lagi tua lah diambungi. Tiba negone Kanjeng Nabi sing ngabungi putu-putune lanang iki mau. Pak Mudakir anak-anaknya diambungi Pak Mudakir sampai macet sekolah. Mudakir gak kuat menghadapi kenyataan. Iki Pak Sahli, muga-muga dan tok ibu anyar. Salah Nabi Muhammad. Berarti itu tadi. Berarti itu tadi. Kenapa akhirnya wong Islam akhirnya PG acara di bulan Muharram ini sungkan. Wah, kalau kerupuk rasa belirak-lirik, kalau kerupuk belirik kan dia kamu niku. Sampai di Jawa iki, neng sayangnya tekan Jawa informasi ini kok ibaratnya kok langsung jadi hoax. Nek neng gone di ben urusan di ben wong Mekah, wong Madinah, wong di Jazirah Arab. Orang wani gawe acara sing sifatnya seneng-seneng di bulan Muharram karena kejadian ini adalah bulan berkabung kanggo umat Islam. Tapi tekan Jawa bener orang gak wani ngelakoni acara seneng-seneng gawe acara nikahan sunatan gak wani. Ning iki mau alasane Nyi Roro Kidul lagi mantu. Nek ana wong gawe sasi iki nyaingi Nyi Roro Kidul tamaka Anda semua lagi dikibuli oleh kiai yang bernama Kiai Ngabdullah, asli santri tapi orang kuat ngadepi kemiskinan nih. Jadi ki santri kere, santri melarat, sing ogak kuat dengan kemelaratannya. Akhirnya bikin proyek, gawe cerita, gawe cerita Kiai Ngabdullah. Wong sing akhirnya nyebar Kristen sak Indonesia Raya. Iku konggone wong Juwana sing awale santri wong jenenge wae Abdullah. Masa ana wong Katolik jenenge Abdullah. Gandeng ilat Jawa ora iso muni Abdullah, wong-wong nyebute Kiai Abdullah. Akhirnya kebejan temenan. Krana Abdullah iki pinter, alim, cerdas, ngarang 2 serat. Serat pertama adalah serat Sabdo Palon Noyo Gendong. Sing cerita, sing nyerang, sing menghancurkan Majapahit adalah Raden Fatah dari Demak Bintoro. Ben wong Jawa geteng ngambi Demak Bintoro, ben wong Jawa geteng ngambi Wali Songo. Soalnya apa? Sing membantai, menghancurkan Majapahit di dalam serat Sabdo Palon Noyo Gendong disebutkan adalah Demak Bintoro lah yang menghancurkan kerajaan Majapahit. Padahal faktanya bukan seperti itu. Faktanya adalah yang membunuh dan menghancurkan kerajaan Majapahit adalah Girindrawardhana, adalah raja dari Kediri sing akhirnya menghancurkan, menyerang Majapahit sampai akhirnya hancur. Baru setelah Majapahit diambil oleh Girindrawardhana ini tadi, barulah Demak Bintoro membalaskan dendam Majapahit untuk menghancurkan Girindrawardhana yang telah merebut dari Majapahit Brawijaya V. Harap sampean mengerti, raja Islam pertama di tanah Jawa yang bernama Raden Fatah iku anake Brawijaya V. Bapake Hindu ning anake Islam. Bapaknya dihancurkan Girindrawardhana, maka setelah itu Demak Bintoro yang dipimpin oleh Raden Fatah nyerang Majapahit, hancurlah Girindrawardhana yang telah merebut Majapahit. Jadi hakikatnya Demak Bintoro Raden Fatah itu melanjutkan Majapahit, cuman beda di zaman Majapahit iku ije Hindu Buddha, nek Raden Fatah wis Islam. Karena hakikatnya Raden Fatah itu adalah anak dari Brawijaya V, kerajaan Majapahit. Ngarang iku hak pertama dari Kiai Ngabdullah adalah anak menghancurkan bapak, anak nyerang bapak. Tamaka iku memang cerita sing digawe-gawe Kiai Ngabdullah ben wong Jawa seri getheng ngambil
Raden Patah serik gething ngambi Demak Bintoro lan serik gething ngambi Wali Songo. Yang kedua, King Abdullah karena pinter, ngalim, cerdas, ngarang serat yang kedua, serat Gatholoco. Serat Gato, nah, serat Gatholoco iki lah sing ngarang cerita. Iki wong iki ngarang cerita pelaku tekan Laut Kidul pas sasi suro ning gone kono dhek weruh Nyi Roro Kidul lagi digawe. Sing gawe hok iku lho, hok kanggo wong Jawa. Iku Kiai Abdullah nek sasi suro Nyi Roro Kidul lagi mantu Kiai Abdullah pelaku topo ning gone Laut Selatan, Laut Kidul ning gone kono diweruhi ternyata Nyi Roro Kidul lagi mantu. Sing akhire gandeng wong Jawa itu seneng cerita-cerita sing sifatnya mistik dipercaya sampai saiki. Nek Sasi Suro ora wani gawe-gawe ning sayange niate kowe. Apa niate ku mau? Wani aku ngene Roro Kidul lagi mantu ndak iki parah. Padha tamu apa Sasi Suro ora kok gawe acara sing sifatnya seneng-seneng iki janjane sing bener masa berkabung karena putu-putune Kanjeng Nabi dibantai oleh orang-orang munafik. Paham sampe ta begini. Ben MTS Al-Ma'arif, siswa-siswi MTS Al-Ma'arif mudeng cerita iki. Ora kok anggere anut-anutan. Berarti kita kalau sasi Asyura seperti ini, bulan Muharram ini orang gawe acara digawe, iku hormat karo putu-putune Kanjeng Nabi sing pernah dibantai di bulan Muharram ribuan tahun yang lalu. Paham sampai sini? Saya paham apa orang? Cuma anut-anut, malah digawe nyorot itu lagi digawe, wong hok kok malah buat gawe buat tututi malah buat anuti. Saya bener itu mau, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, khususnya Sayyidina Husain yang terpenggal dalam kejadian Karbala ada di bulan Muharram. Itu di sini. Nah, yang ketiga, pesan penting dalam bulan Muharram ini adalah di dalam Al-Quran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin, di bulan Hijriah ini, di awal tahun 1445 Hijriah ini, sampean tak kandhani Quran dawe Quran pripun? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin, saapi-apike umat iku ana telu. Saapi-api umat di antara manusia iki ana telu. Muga-muga sampean termasuk untuk pangkat sebagai kuntum khaira ummatin, untuk pangkat sebagai umat yang terbaik, saapi-api umat, sautama-utamane umat. Nomor siji, cara Allah Subhanahu wa taala nek pengen dadi sebaik-sebaiknya umat, yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Dimanapun Anda berada, kudune awam iso ngejak keapian. Iki ta'muruna bil ma'ruf. Nek cara bahasane wong BK, cara bahasane orang-orang psikologi, upaya preventif pencegahan itu adalah ngandani nasihati sing apik-apik. Makanya sampai nek ngomong sing apik-apik itu, sapa ngerti ana sing nyontoh kata-kata sing apik-apik iku mau. Dadi nek ana sing nyontoh kata sing apik-apik iku mau, akhire kowe saben wong iku nglakoni keapian, kong niru kong sampean untuk kecipratan ganjarane wong sing nglakoni keapian iku mau. Makanya iku mau kuntum khaira ummatin, saapi-api umat. Nomor siji ta'muruna bil ma'ruf, ngomong sing apik-apik, ngomong sing apik. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Dilanjut lagi dalam Al-Quran, wong sing diarani kalimat sing paling pola apik iku apa sih? Kalimat sing ngejak ning gone keapian. Wa amila sholihan, lan ning gone amal-amal sing apik, amal-amal kesaenan. Ta'muruna bil ma'ruf. Nomor loro apa? Buatan hauna 'anil munkar, sing mencegah dari kemungkaran. Makanya semisal kowe rame ning gone masjid kok dilokno bul, iku
wa tanhauna 'anil munkar. Iku bagian dari wa tanhauna 'anil munkar, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik. Iki masjid, iki baitullah, iki omahe Gusti Allah, aja dienggo rame. Makane bu lala meneng. Termasuk aku bareng, meneng aja rame. Aja jagong, iki omahe Gusti Allah. Iki kudu tak lakoni, kudu memang harus disampaikan oleh ibunda kita ini. Kudu dilakukan temenan. Nek ora malah ora termasuk kuntum khaira ummatin. Makanya saya memotivasi Buul nek ngandani bocah-bocah ora usah mikir aku tuh alaman apa ora. Iki bagian dari kuntum khaira ummatin. Sing bales Gusti Allah sing maha sugih. Nek menungso ora iso bales apa-apa, paling bayar puluhan ewu tok isone. Ngene kadang nek eling. Pada Buul memang harus semangat di dalam tanwatan hauna 'anil munkar. Jangan berputus asa, kudu semangat terus. Sing bales Gusti Allah, sing moho kaya, moho mengetahui. Justru itulah hadiah terbaik yang insya Allah semoga kita bagian termasuk kuntum khaira ummatin. Yang ketiga, yang disebut sebagai sebaik-baik umat, yang ketiga adalah tu'minuna. Jadi wong sing iman, wong sing iman ning gone Gusti Allah, wah-wahane wong nek imane lengkap iki mau insyaallah lakune apik, perkataane apik, lakune apik. Makanya di kitab Sintu Durur disebutkan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Itulah gambarannya Nabi, nek apa-apa iku mesti apik, ngomong apik, berperilaku ya sing apik. Paham sampean? Jadi dalam kesempatan pagi hari ini kuntum khaira ummatin adalah semangat kita menyambut tahun baru Hijriah ini. Itu apa? Sing ngejak-ngejak ning gone api-api. Loh, kok kalau ngejak api-api wong ora ngandel. Mboten usah-susah. Quran sampun dawuh, fadzakir innama anta mudzakir. Para pendakwah, para guru, para kiai, fadzakir elengono innama anta mudzakir. Tapi tugasem gur ngelingno urusan hidayah, urusan iku gelem nglakoni apa ora, itu bukan urusannya kita, itu urusannya Allah. Hidayah itu hanya miliknya Allah. Makanya tugasnya nih gue Quran kiai guru tugasnya apa? Fadzakir elingno sementing. Tugas guru, tugas kiai fadzakir elingno. Masalah gelem nglakoni, masalah orang gelem nglakoni itu bukan urusan kita, karena itu hidayah itu adalah hanya dari Allah. Mereka kados para guru ngandani murid, ngandani pengangat, ngandani jangan pernah menyerah, kandani terus. Karena apa? Perintahnya Allah kepada kita memang kon ngandani tok. Aja maksa ben iku wong dadi iman, karena kita bukan Tuhan untuk bisa menjadikan orang itu beriman apa tidak. Jadi apa? Kemudian bisa untuk khaira umatin. Milat lebu swarga, pemadalan ngendi wae. Alhamdulillah, iku hadiah. Ning donya sampean akan mendapatkan kebahagiaan sing sejati. Ning akhirat sampean mati, sampean awake dhewe mlebu ning akhirat, kon mlebu swarga lewat dalan sing mbok ingini lewat dia. Hadiah kemudian Gusti Allah kanggo wong sing tok predikat kuntum khaira ummatin. Alhamdulillah.